kami naikkan kepadamu, bahwa hati kami mau percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun kami tidak melihat Engkau secara kasat mata, namun kami percaya akan Engkau karena kuasa-Mu, karena pekerjaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di saat ini kesempatan kembali yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan tiba saatnya Tuhan, kami mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami agar firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pagi hari ini, kami boleh menerima itu, bahkan kami mampu untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami dari Radio Pasari. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Persilakan dulu kembali. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi shalom. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau bertanya bagi kita semua. Siapa di antara kita yang suka atau hobi untuk menunggu? Nah, siapa di antara kita yang hobi sekali menunggu dalam apapun? Menunggu dalam apapun. Ya. Sering menunggu. Atau pernah tidak kita menunggu sesuatu yang sangat mustahil datang bagi kita? Kita menunggu sesuatu yang sangat mustahil datang bagi kita. Pernah nggak kita menunggu akan hal itu? Ya, kalau kita menunggu kalau menurut saya menunggu itu satu hal yang membosankan. Menunggu itu satu hal yang membosankan bagi saya, melelahkan, buang-buang waktu, gak ada gunanya menunggu. Apalagi kita disuruh untuk menunggu satu hal yang belum tentu itu ada bagi kita. Tentu itu pasti dalam pikiran kita kan berpikir bahwa hanya orang yang bisa lakukan hal itu. Ya enggak? Kalau kita yang waras menunggu sesuatu hal yang belum tentu ada bagi kita, itu memang kita sudah disebut sebagai orang gila, ya kan? Karena hal yang tidak mungkin ada, tidak mungkin datang bagi kita, namun kita menunggu, buang-buang waktu, nggak ada kerjaan kan? Nah, namun dari firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita mau diajarkan Tuhan untuk menanti atau menunggu. Menanti apa? Yaitu kita mau diajarkan untuk menanti janji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kejadian pasalnya ke-18. Kejadian pasalnya ke-18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Semua sudah mendapatkannya? Belum ada suara, berarti masih mencari-cari. Oke, semua sudah dapat? Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan mulai dari perikop, hitungan ketiga kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama dari ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 di bawah perikop. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. 1, 2, 3. Berkatalah mereka kepadanya, di manakah saudara istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam rumah. Dan berfirman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali telah bertahan di antara engkau. Pada waktu itulah saudara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan mereka itu lemah dari perkataannya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hari. Jadi ketahuilah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirlah aku setelah
kasih dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu. Ya, tema yang diberikan bagi kita dari Pok Sambu Group di pagi dalam bulan ini yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan minggu ini tema yang diberikan bagi kita yaitu proses dalam menanti janji Tuhan. Proses dalam menanti janji Tuhan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, saya bertanya bagi teman Bapak Ibu semua, siapa di sini yang hobinya menanti, yang suka menanti, ya kan? Tentu menanti itu hal yang bosan, hal yang bisa dikatakan juga merugikan karena buang waktu, melelahkan dan lain sebagainya. Kita menunggu sejam 2 jam aja sudah sangat melelahkan bagi kita. Padahal hanya menunggu. Apalagi kita disuruh tunggu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu sangat-sangat membuang waktu bagi kita. Ya kan? Tapi dari firman Tuhan ini kita akan sama-sama lihat dari seorang perempuan yang dijanjikan Tuhan bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Ya, kita lihat bahwa di sini berbicara tentang Sarah yang mana dia bergumul bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak. Padahal pada waktu Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi pelayan Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Ya, dia akan mempunyai keturunan. Namun sampai usia Sarah yang sudah tua pun dia juga belum mempunyai seorang anak. Ya, pada ayat pasal 17 ayat yang ke-17 di bagian terakhir di situ dikatakan bahwa mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi Abraham pada waktu itu, ya pada waktu Tuhan menjanjikan anak kembali bagi Abraham, itu Abraham berumur 100 tahun, sedangkan Sarah berumur 90 tahun. Nah kan? Umur yang sudah cukup tua dan Tuhan menjanjikan anak. Ya, Tuhan menjanjikan seorang anak bagi Abraham dan Sarah, bahwa Sarah tahun depan kamu akan memiliki seorang anak. Tentu pada waktu Sarah mendengarkan hal itu, ya, secara manusiawi, secara akal manusia pada umumnya, itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, hal yang benar-benar tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Sarah sudah tua, dia sudah mati haid. Perempuan, ya, pada umumnya umur 40 sampai 50-an itu dia sudah mengalami mati haid dan sudah tidak bisa lagi memiliki seorang anak. Ya, apalagi umur yang sudah 90 tahun dan tahun depan berarti 91 tahun, Tuhan bilang di tahun itu kamu akan memiliki anak. Itu sangat tidak mungkin. Ya kan? Pastilah Sarah tertawa. Karena apa? Itu hal yang tidak mungkin. Tuhan ini janji apa sih? Semestinya pada waktu saya masih muda Tuhan berikan anak bagi saya. Namun kenapa pada waktu saya sudah tua, sudah mati haid, suami saya pun sudah sangat tua, ya kan? Sudah tidak bisa buat apa-apa, Tuhan masih menjanjikan Tuhan akan memberikan seorang anak. Pasti lucu untuk dia. Secara manusia, ya. Secara berpikir secara manusia itu hal yang lucu. Gak mungkin lah, Tuhan masa mau memainkan saya. Ya kan? Dia ketawa. Seakan-akan Sarah meragukan Tuhan dalam hidupnya. Seakan-akan Sarah mengatakan bahwa Tuhan itu gak mungkin berikan anak bagi dia. Tuhan katakan itu supaya mungkin menyenangkan hatinya. Karena sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia tidak memiliki anak. Perempuan umur 30 tahun tidak memiliki anak aja itu sudah bergumulnya minta ampun. Ya kan? Bergumulnya minta. Saya belum menikah, tapi ada kakak-kakak saya yang punya pengalaman seperti itu. Mereka sudah umur 30 tahun belum punya anak, itu mereka bergumulnya minta ampun. Karena apa? Takutnya tidak bisa punya anak lagi. Apalagi ini yang sudah tua 90 tahun, bentar lagi 100 tahun, Tuhan masih menjanjikan seorang anak.
Ya. Tapi itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Tuhan menjanjikan sesuatu bagi Sarah, tidak mungkin Tuhan ingin mempermainkan Sarah. Tuhan tahu pada waktu Tuhan menjanjikan seorang anak bagi Sarah, Tuhan tahu waktu yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk Sarah. Kenapa nggak masa mudanya? Kenapa harus sudah tua baru Tuhan berikan? Tuhan tahu yang terbaik. Ingat, tema bulan ini yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu bagi kita, jalani. Jangan pernah kita berpikir, nggak mungkin lah hal itu terjadi bagi kita. Ya kan? Nggak mungkin lah saya yang sudah tua bisa memiliki anak. Nggak mungkin lah saya yang tidak bisa apa-apa, misalnya sudah lumpuh, sudah nggak bisa apa-apa. Dokter bilang ya hanya begini seumur hidup. Tuhan janji kesembuhan pasti nggak mungkin. Secara manusia pasti adalah hal-hal seperti itu yang dipikirkan. Namun kalau kita berpikir secara pikiran kita dengan Tuhan, apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan? Apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan? Tuhan akan berikan bagi kita. Hanya apa? Kita harus menanti. Dalam menanti ada proses Tuhan. Ya. Dalam menanti janji Tuhan itu tepat dalam kehidupan kita, tergenapi dalam kehidupan kita, ada proses yang Tuhan berikan. Tuhan melihat waktu kita menantikan janji Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan, ataukah kita hanya mau menantikan janji Tuhan dan ada tantangan sedikit di depan, kita langsung jatuh. Kita langsung berbalik arah. Tuhan itu nggak menepati janjinya. Padahal Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menepati janjinya bagi kita. Tuhan berjanji, tapi Tuhan juga tahu waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk menepati janjinya. Tuhan tidak sama seperti manusia. Banyak sekali berjanji, tapi dari 100 janji yang diucapkan, mungkin paling banyak 5 yang dilakukan. Orang Ambon bilang janji-janji perintah jalan terus. Ya. Banyak sekali berjanji. Ya, satu hari itu bisa 5-6 janji yang diucapkan. Misalnya ya, apalagi 1 tahun banyak sekali. Nanti besok gini ya segala macam. Besoknya nggak ada. Besok saya akan berikan kamu hadiah ini ya. Besoknya nggak ada. Tahun depan saya akan kasih kamu hadiah ini. Tahun depan nggak ada. Karena apa? Lupa. Ya, manusia berjanji, namun tidak bisa menepati. Kalau Tuhan berjanji, pernah nggak kita melihat dalam firman Tuhan ini ada janji Tuhan yang tidak tergenapi? Pernah nggak kita melihat akan hal itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Semua janji Tuhan itu tergenapi. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, Bapak Ibu. Setiap Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Kembali lagi dalam kehidupan kita. Apakah kita mau percaya pada janji Tuhan dan mau menantikan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya bilang, Tuhan, saya percaya akan janji Tuhan. Namun dalam perjalanan kita untuk menuju tujuan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, ada tantangan, kita langsung belok, putar. Kita kembali lagi ke tempat lain, mencari yang lain. Kan banyak seperti itu. Tidak kuat, tidak mampu menjalani apa yang Tuhan berikan. Dalam menjalani sesuatu, tentu ada proses yang akan kita alami. Ya, tentu ada proses yang akan kita alami. Tuhan melihat ketaatan kita, Tuhan melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap taat, apakah kita tetap, atau malah sebaliknya. Jangan sampai Tuhan berikan janji kepada kita dan menyuruh kita untuk menantikan janji itu, tapi kita malah tidak mau menantikan janji itu, kita buat sendiri. Kita menepati janji Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita dengan cara lain. Banyak kan yang seperti itu, mau
mau gampang-gampangnya aja kan, mau memperoleh sesuatu dengan cara yang instan, bisa dikatakan seperti itu, tidak mau melewati proses. Kan instan kan lebih mudah, lebih cepat daripada harus menunggu waktu yang panjang. Dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita melakukan sesuatu, menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita harus menanti dan taat pada setiap proses yang kita lewati. Apa prosesnya? Banyak. Dalam pergumulan keluarga mungkin, kebutuhan anak, ataupun pekerjaan, lain sebagainya. Tapi Tuhan mau di sini kita taat. Kita taat. Yang sampai saat ini bergumul, kok saya juga sampai saat ini belum juga memiliki anak, jangan takut. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan anak bagi keluarga kita, memberikan keturunan bagi keluarga kita. Jangan takut. Yang penting kita hanya taat, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan ingat, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita berseru meminta Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini mau mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu dan dia mengingkarinya, tidak pernah. Dan pada waktu Tuhan akan menepati janjinya bagi kita, ada proses yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita jalani aja dan bersandar pada Tuhan. Karena kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melewati setiap proses yang akan kita hadapi dan menuju ke janji Tuhan yang Tuhan sediakan ke depan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua.